Halo semuanya, selamat sore. Dadah, selamat sore. Aku lagi ngewarnain slime guys. Ini aku lagi ngewarnain si Puyo. Ya seperti biasa, Puyo tetap bestseller. Ini aku mau ngewarnain warna yang bestseller juga. Warna biru. Biru ini bisa dipakai buat si koya. Terus juga buat mang. Itu perlu warna biru. Ini enak banget teksturnya. Ini barusan aku padetin buat dikirimkan. Jadi aku padetin lagi. Wih, warnanya cantik banget ya kalau misalnya belum ngecampur gini. Gemes. Nanti warnanya bakal jadi kayak baby blue gitu guys. Jadi nggak yang biru. Biru itu kayak cantik gitu loh. Kalian mau aku request, maksudnya kalian mau request aku ngewarnain slime warna apa nih? Komen ya. Nanti di video selanjutnya aku ngewarnain slime lagi. Karena ini gak bisa dipotong-potong, jadi ngomong terus aja gitu. Itu kan. Wede, lanjut. Kuning gak ngebosenin. Iya, kita langsung ngewarnain yang kedua aja. Ini warna kuning. Yang mau request warnain slime lagi bisa langsung komen aja. Karena aku masih ngewarnain slime nih habis ini. Jadi sekalian biar bisa nge-spam banyak. Karena akhir-akhir ini aku jarang nge-spam. Terakhir nge-spam aja kemarin pas buat nunjukin slime-slime yang ready buat 6.6. Oh iya, buat kalian yang mau snatch slime yang khusus restock 6.6 itu masih ready. Langsung aja kalian ke Shopee King Slime Solo, atau bisa pesen lewat WA juga ya. Nih tuh, ini warnanya cantik banget kuningnya tuh. Aku suka banget sama warna kuningnya Puyo karena warnanya tuh bener-bener kayak, ini tuh kayak warna real loh guys. Warnanya kayak gini, kayak kuningnya tuh gimana ya? Ya itu kayak yang tadi di thumbnail, kuningnya tuh nggak ngebosenin buat dilihat, dimainin. Karena Oke, aku mau cerita tentang ini. Jadi waktu aku kecil itu guys, sebenarnya gak kecil-kecil banget sih, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD gitu guys. Nah aku tuh kayak punya mbak baru gitu loh yang buat ngurusin aku. Nah mbaknya tuh kayak saking baiknya ya, dia tuh kayak overprotective gitu loh sama aku, bener-bener kalau aku kemana tuh diikutin, dicariin gitu loh guys. Nah karena aku risih, suatu saat tuh aku berencana kabur dari dia karena aku udah gak betah gitu. Karena waktu kecil tuh aku termasuk anak yang pecicilan gitu loh guys. Nah kalau diikutin terus kan aku jadi gak bisa pecicilan ya. Selalu kayak diatur, harus diem, harus anteng, harus jadi anak manis gitu kan. Nah akhirnya di waktu senggang, nah si mbak aku tuh lagi izin buat sholat gitu guys. Nah aku pikir ini kesempatan bagus nih. Akhirnya itu aku ngumpet di bawah tempat tidur, kayak di kolong tempat tidur gitu guys. Selesai dia sholat, dia kebingungan nyari di mana-mana. Lanjut ya guys, gak cukup. Oke lanjut ya. Ya ampun, aku sekarang sampai part 2 baru malu sih guys. Ngapain aku cerita ini ya tadi? Oke udah lanjut aja lah ya. Itu dia bingung nyari kemana-mana guys. Ya ampun, aku merasa bersalah banget sekarang. Dia tuh sampai nyari-nyari ke rumah-rumah tetanggaku gitu. Nyariin aku karena ya dulu kan namanya anak kecil ya. Pasti kan siapa tahu lari ke rumah tetangga atau gimana gitu ya mungkin ya. Terus dia tuh sambil teriak-teriak manggil-manggilin namaku, Vania di mana gitu loh. Tapi tuh aku diem aja di bawah kolong tuh, aku diem aja. Karena aku lagi pengen sendiri gitu loh guys intinya. Sampai akhirnya aku di bawah kolong tuh sampai ketiduran. Saking lampanya aku ngumpet. Dan kayaknya selama aku tidur itu dia tetap nyari deh. Ya ampun, bayangin dong, tidur kan nggak mungkin cepet ya, apalagi anak kecil yang habis lari-lari gitu kan pasti kecapean, pasti lebih lama nggak sih tidurnya. Terus akhirnya sorenya aku keluar dari kolong guys. Ya seperti anak-anak pada umumnya, aku habis itu dimarahin. Tapi aku merasa berhasil sih. Halo semuanya, jadi buat spam kali ini aku mau ceritain pengalaman aku yang malu-maluin. Ya walaupun hidup ini banyak malu-maluinnya daripada membanggakannya ya. Tapi nggak apa-apa, aku mau ceritain salah satunya. Jadi dulu aku waktu masih kecil guys, nggak kecil-kecil banget juga sih. Sekitar kelas, kalau ini lebih gede dari yang kemarin, ini kayak kelas 5 SD mungkin. Nah ceritanya tuh lagi ada saudara aku datang ke rumahku. Terus ya udah kan, aku tuh lagi duduk bareng dia guys, cuman berdua doang nih. Nah kita tuh lagi nggak ngomongin apa-apa. Aku tuh lagi lihat kolam ikan, terus dia juga aku nggak tahu dia ngapain, yang jelas lagi duduk gitu deh. Tiba-tiba dia tuh nanya kelas berapa, terus kayak pokoknya kayak wawancara gitu deh. Nah aku sih sebenarnya bingung guys. Dia tuh udah tahu semuanya, yang dia pertanyaan ke aku tuh dia udah tahu semuanya guys jawabannya. Tapi kenapa dia masih nanya? Oke lanjut next part ya. Oke lanjut ya.
Nah, tapi tuh curiga aku tuh sambil tetap aku jawab gitu pertanyaannya guys. Ya masa ditanya nggak dijawab kan. Jadi tuh dia tanya kelas berapa ya aku jawab. Dia tanya pelajaran kesukaan aku jawab. Nah, sampai anehnya dia tuh nanya lagi ngapain sekarang. Nah, ini aneh banget nih pertanyaan. Kan aku lagi sama dia di sini. Ngapain dia tanya gituan? Nah, pas aku nengok, betul tadi posisinya aku masih lihat kolam ikan kan guys. Dia nanya kayak gitu. Pas aku nengok, ternyata dia lagi telepon dong. Pantesan aja nanyanya kayak gitu. Ternyata dia telepon sama orang lain dan bukan nanya ke aku. Dan pas aku madep ke dia tuh mukanya kayak ngelihat aku juga. Jadi dia sadar kalau aku tuh ngomong-ngomong sendiri dan jawab pertanyaan dia. Ya Allah, aku langsung malu banget. Terus aku langsung masuk ke rumah. Karena itu posisi di depan rumah gitu loh guys. Kalian pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? BTW masih banyak pengalaman-pengalaman memalukan lainnya. Kapan-kapan. Oke, karena banyak banget yang request cerita horor. Hari ini aku mau cerita tentang Sumpah Pocong. Anyway, ini tuh bukan cerita pribadi aku. Aku tuh baca dari Twitter juga, guys. Oke, langsung aja ya aku cerita. Jadi, awalnya itu ada kayak orang kaya banget gitu di suatu desa. Nah, si orang kaya ini tuh bener-bener kayak masih muda, sukses. Anaknya masih kecil-kecil gitu loh guys. Dan mereka tuh sekeluarga gitu. Udah ada ayah, ibu sama anaknya. Nah terus keluarga mereka tuh punya satu asisten rumah tangga. Yang kayak pagi dateng sore pulang gitu. Mbok-mbok gitu. Si mbok-mbok ini tuh kayak udah dipercaya banget sama keluarga muda ini. Dan istrinya yang keluarga kecil ini tuh bener-bener kayak rajin banget orangnya guys. Sampai kadang tuh mboknya datang pagi-pagi tuh udah bingung mau ngerjain apa. Karena nyonyanya nih selalu ngerjain. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setiap mboknya datang pagi-pagi tuh kadang mboknya tuh bingung mau ngerjain apa. Saking nyonyanya tuh rajin banget. Setiap mboknya datang ke situ tuh pekerjaan udah saya semua guys. Dan nyonya dan tuannya ini tuh kayak baik banget sama si mbok ini. Jadi si mboknya juga nggak enak. Terus jadi baik banget sama tuannya, sama nyonyanya ini. Ya intinya mereka saling percaya gitu deh. Nah suatu saat si keluarga kaya ini sekeluarga ke luar kota. Kuncinya itu dititipin ke mboknya ini biar rumahnya setiap hari tetap dibersihin gitu loh guys. Oke deh tuh sampai tuan nyonyanya datang lagi. Balik ke rumahnya. Terus si nyonya ini tuh kayak nyadar kalau perhiasannya dia sekotak itu hilang. Nah keluarga kaya ini sebenarnya kan kayak bukan mentingin duitnya ya. Bukan mentingin emasnya. Karena ya mereka kaya. Tapi mereka tuh mentingin karena itu tuh emasnya peninggalan dari kayak leluhur-leluhurnya gitu loh. Jadi kayak harus dijaga gitu. Oke kita lanjut ya. Ya yang mau disalahin siapa lagi kalau nggak simboknya kan guys. Karena ya emang yang jaga rumah tuh cuman simbok itu selama mereka pergi. Tapi simbok ini udah bilang kayak enggak, saya tuh enggak mungkin saya berani gitu. Nyonya yang punya rumahnya juga sebenarnya percaya gitu loh sama mboknya kalau mboknya tuh nggak nyuri. Tapi ya gimana, agak pusing juga soalnya kan yang di rumah cuman si mbok. Sampai mboknya tuh udah mohon-mohon, udah sujud-sujud bilang, saya tuh bukan saya yang nyuri, bukan saya. Akhirnya berita ini tuh udah kayak nyebar di seluruh desa. Nah, akhirnya tuh kayak ada pemuka agama di desa itu yang datang ke rumah keluarga kaya itu. Terus dia bilang, kalau emang si mbok nggak nyuri, kita sumpah pocong aja. Toh kalau nanti mboknya tuh nggak nyuri ya nggak bakal terjadi apa-apa kan. Si mbok tuh langsung bilang gitu guys. Terus tapi pemuka agamanya tuh bilang nggak cukup, lanjut ya guys. Oke kita lanjut ya guys. Nah si pemuka agamanya tuh bilang, mbok ini mbok tuh beneran ya nggak nyolong. Kalau emang nyolong tuh mending bilang aja sekarang. Karena sumpah pocong ini tuh emang ngeri banget gitu loh nanti akibatnya. Ya mboknya langsung bilang iya karena mboknya tuh kayak udah percaya banget dia tuh nggak nyolong gitu. Oke, akhirnya besokannya itu dijalankan ritual sumpah pocong ini. Acaranya berjalan dengan lancar, mboknya juga ngomong sumpahnya di atas Al-Quran, gini gitulah. Nah, terus akhirnya setelah sumpah itu mboknya pulang guys. Si mbok ini punya anak by the way. Dan anaknya ini kayak mau masuk kuliah gitu loh. Jadi kayak perlu dana sebenarnya tuh. Dan itu keluarga kayaknya ini juga tahu. Dan sebenarnya udah mau ngasih duit gitu kalau nggak salah. Nah si anak ini udah nungguin si mbok dari jam 4 sore. Karena biasanya pulang dari rumahnya itu jam 4 sore. Ini udah jam 9 malam nggak pulang-pulang guys. Oke lanjut lagi ya. Yuk lanjut.
Nah, anak ini tuh bingung juga karena mbok ini kan nggak punya HP juga kan guys, jadi nggak bisa ngehubungin, nggak tahu mboknya ini ada di mana. Akhirnya sekitar jam 11 malaman tuh mboknya pulang naik sepeda guys. Nah, biasanya mereka tuh sebelum bobok kan kayak bercengkrama dulu kan. Ini tuh nggak, mboknya tuh langsung dari pulang langsung ke kasur terus tidur. Nah, tidurnya ini aneh banget. Si mbok ini tidurnya tuh kayak posisinya tuh kayak pocong. Sampai malam biasanya mboknya sholat tahajud ini tuh juga nggak bangun, dan pas anaknya ngelihat ke kamarnya lagi, iya masih tidur dan posisinya masih sama persis kayak kaku gitu loh guys, kayak orang meninggal gitu loh. Nah tapi anaknya ini nggak curiga karena ya dikiranya kan capek banget kerja seharian sampai jam 11 malam. Nah sampai akhirnya waktu subuh itu mboknya bangun tapi diem doang. Terus dia tuh sholatnya tuh juga gerakannya aneh banget. Habis itu lanjut tidur dan habis ini kayak nggak cukup guys. Oke lanjut. Nah sampai pagi anaknya nih mau berangkat kuliah itu akhirnya dia ngecek ibunya lagi kan. Ternyata ibunya itu udah meninggal guys. Dengan posisi ya sama kayak pocong, kayak kaku gitu. Dan si mbok ini dianggap bersalah seluruh kampung. Karena ya emang itu konsekuensinya kalau misalnya sumpah pocong dan dia bohong. Akhirnya karena anak ini kayak ya kasihan kan sendiri. Akhirnya dia ditarik sama saudaranya ke kota lain gitu. Dia beres-beres ke barang-barang di rumahnya. Ketika beres-beres di lemari, dia tuh ngeliat satu kayak kresek gitu. Dan pas dibuka ya ternyata itu perhiasan yang kayaknya nggak mungkin kalau mbok itu punya. Karena perhiasannya bagus dan kayak banyak gitu. Ya intinya seperti itu guys cerita. Dan denger-denger ini tuh ceritanya kisah nyata guys. Dan ya masih banyak banget yang percaya sama sumpah pocong sampai sekarang.